Dari aliran putih selalu mengincar kematian Segerandong. Aku harus bisa mencegahnya. Kami siap mati demi membela guru. Kita semua harus siap mati demi kemenangan kita. Aliran kita harus jaya menguasai dunia ini. Akulah kelak yang akan jadi ratunya. Pak Lampir. Kenapa aku mesti bertemu dengan para ini? Sekarang kau tidak akan kulepas lagi, Lampir. Hari ini keberuntungan kita bisa memusnahkan manusia setan. Kenapa kalian diam saja? Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satu orang pun.
kita telah ditipunya. Ya, aku lengah, Kakang. Sayang, usaha kita menangkap Malampir tidak berhasil. Ya, aku yang salah. Seharusnya aku harus awas terhadap tipu daya Mak Lampir. Tidak ada yang salah, Kiai. Nasib Mak Lampir memang sedang baik. Tapi walau bagaimanapun nantinya, dia akan terkena batunya. Maksudmu? Nanti, Kiai akan mendengar sendiri berita tentang Mak Lampir. Sabarlah, Kiai. Panglima! Di sana. Ada apa, Panglima? Mak Lampir, Di mana? sebentar lagi dia akan lewat. Jika dia melihatku, aku pasti dibunuhnya. Jangan takut, Panglima. Datuk Ranggasanga dan Tuk Jampak pasti akan membelamu. Aku juga akan membela Pakde Panglima. Asalkan sebelum berkelahi makan dulu, ya Pakde ya. Perlu terus yang kau pikirkan. Makan itu penting, Sembara. Karena makan, orang bisa menjadi pendekar. Badannya jadi kuat. Coba kalau lapar, dia akan jadi lemas dan tidak bisa jadi pendekar. Jangankan dia bertempur, mengangkat tangannya sendiri saja tidak kuat. Iya kan, Pakde? Dia, jangan berisik. Nanti tempat persembunyian ini diketahui Mak Lampir. Diam, jangan berisik. Nanti tempat persembunyian ini diketahui Mak Lampir. Lihat ke sana, Pangeran. Serahkan urusan si Lampir kepadaku, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tidak, serahkan padaku saja. Bagusnya kita hadapi bersama. Benar. Mari kita kejar sebelum Malampir jauh. Ayo, Kalgonda. Hei, Lampir, nenek jelekpet. Kita ketemu lagi. Celaka. Sembara dan Kalagondang. Aku bisa mati dihajar mereka. Hei, Lampir. Celaka, Sembara. Kenapa? Perutku sudah memanggil. Dasar budak perut. Loh, ini kok seperti si Lampir. Kok ada di sini? Itu berarti bahwa selama ini kau tidur. Iksan. Sekarang kesempatan kita untuk membunuh Mak Lampir. Bagaimana menurut Panglima? Aku tidak setuju, Pangeran. Kenapa? Orang yang baik tak akan membunuh lawannya setelah tidak berdaya. Apalagi lawan yang sedang pingsan. Aneh, Pakde ini. Tadi hampir terbunuh oleh Mak Lampir. Anak dan istri yang tidak berdosa juga dibunuh oleh Mak Lampir. Lah kenapa kesempatan yang baik ini Pakde tidak membunuh Mak Lampir saja? Aku tidak ingin jadi pendendam. Jadi enaknya Mak Lampir kita apakan, Pakde? Kita penjarakan dalam kerangkeng yang dibentengi Aji Nur Ahad Amal Rasuli. Ajian apa itu, Panglima? Saya baru pertama kali ini mendengarnya. Aji diambil dari sabda suci. Mak Lampir dan orang-orang semacamnya akan terbakar jika menyentuhnya. Panglima memiliki ajian itu? Kiai Jumantoro dan Kiai Jabat yang memilikinya. Berarti kita harus mencari beliau berdua. Lantas apa yang harus kita perbuat dengan Malampir ini? Ikat dengan pusaka cemeti Amarasuli. Mak Lampir tak akan berdaya membukanya. Jangan lepaskan cemeti Amarasuli dari tangan pangeran. Seluruh kesaktian dan kekuatan Mak Lampir akan luruh. Sehingga kita bisa membawa Mak Lampir kemanapun kita mau. Baik, sekarang juga kita ikat. Lantas apa lagi yang harus kita lakukan, Panglima? Cukup. Belum.
masih ada yang kurang, Pak De. Apa? Ada yang sangat penting dan harus segera kita lakukan. Apa lagi? Mencari makanan, Pak De. Hei, Jin Opong, jelek, semilik kita. Kenapa tertawa? Untung aku tidak jadi bangsa manusia. Memangnya kenapa? Benar kata kakekku. Semilik kita. Aku tidak tanya kakekmu. Kamu harus mendengarkan nasihat kakekku supaya kamu tidak jadi orang-orangan. Ya cepat katakan. Budak perut, omongannya bukan di mulut, tapi di bawah buntut. Bunyinya dut 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 dut. Jin Opong jelek, semilik kita. Mungkin orang itu yang dimaksud Sikarta. Tidak salah lagi. Kejar dan kita rebut keris keratonnya. Ayo. Ayo. Berhenti! Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau masuk wilayah ini tanpa izinku. Ini daerah kekuasaan Mataram. Jika aku harus minta izin, bukan padamu, tapi pada Sinuhun Raja Mataram. Kurang ajar. Lancang jawabanmu. Ini kekuasaanku. Tidak ada Mataram di sini. Sudah, kita bantai saja. Tidak ada gunanya kita ajak ngomong. Benar. Tanganku sudah gatal. Kalau perlu, kita kubur dia hidup-hidup. Kurang ajar. Kalian tidak bisa diajak bicara baik-baik. Serahkan kuda, keris pusaka, dan uang Andika. Oh, rupanya kalian para penjahat busuk. Kalian harus ditangkap, supaya negeri ini menjadi aman. Tangkaplah kalau bisa. Teman-teman, bantuan datang. Tangkap hidup-hidup! Siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya menjadi yatim? Majulah. Tolong, kamu sudah dikepung. Kamu orang tidak bisa lari. Serbuan tangkap dia. Pilihan, kenapa diam saja? Ayo serang dia. Baik, Tuan. Ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada apa?
Jalhaq fasahukal batil. Pralaya? Ruda paksa. Bahasa apa itu, Nek? Kedengarannya aneh. Sandi Sasmita, orang awam tidak akan mengerti, karena itu bahasa hati. Maksud apa, Nek? Sulit untuk menjelaskannya, Farida, karena semuanya di luar nalar. Cepat, bantu dia sebelum terlambat. Tangkap! Tangkap hidup-hidup! Siapa kamu? Tidak ada gunanya kau tahu namaku. Masya Allah. Kiai. Andika mau kemana? Bukankah Andika bersama Jatmiko menunggu Mayangsari yang sedang sakit? Saya mau pergi ke Batavia, Kiai. Jatmiko menyusul rombongan Sembara. Sementara Mayangsari pergi entah kemana. Oh, boleh kami tahu tujuan Andika ke sana? Membantu pasukan Mataram yang akan menyerang benteng Kobeni di Batavia. Tujuan Ananda sangat mulia. Benar. Bagi siapa saja yang berangkat ke sana, hidup atau mati, pulangnya akan membawa pahala dan cinta kasih yang amat besar dari Allah. Dan jika gugur, mendapat kemuliaan di surga. Amin. Alangkah baiknya jika kita semua ini bisa berangkat bersama-sama menuju ke Batavia, selagi ada kesempatan untuk berjihad. Insya Allah. Tapi kami harus menyelesaikan urusan kami terlebih dahulu. Yang tidak kurang pentingnya demi kebaikan orang banyak. Tapi aku bertekad, jika masalah kami selesai, kami akan segera menyusul ke Batavia untuk ikut membantu Sultan. Kalau boleh saya tahu, hendak kemana para kiai ini melanjutkan perjalanan? Kami sedang mencari persembunyian Mak Lampir. Mak Lampir? Perempuan yang licik dan licin itu? Beberapa kali saya pernah bertempur melawan dia. Terakhir bersama Sembara. Tetapi Mak Lampir selalu saja bisa meloloskan diri. Rajin amat, Sembara. Kalau lepas bagaimana? Kita tangkap lagi. Ngomong sih gampang. Kau sendiri kan tahu betapa licin dan liciknya Mak Lampir ini. Ingat kan waktu kita sedang naik ke puncak Gunung Merapi? Oh iya, betul. Waktu itu kita ditipu mentah-mentah oleh akal busuk Mak Lampir. Yang merubah Ratu Kencana dan Nyi Blorong menjadi gadis dusun untuk menjerat kita. Alangkah indahnya. Dewi, jangan! Kenapa dipegang? Kamu sendiri yang melanggar janji.
Sembara, aku pinjam dulu. Ini bukan barang mainan, Sir. Aku tahu. Sir, Aku pinjam dulu, teman. untuk apa? Apa ada musuh yang mengancam? Pacarku ingin lihat. Jangan, Sir. Nanti celaka seperti Dewi. Tuh, lihat. Sini. Nanti kutunjukkan dulu pada pacarku, ya. Sir, tunggu. Tolong, Kang. Tolong aku. Ini cemeti amal rasulinya. Sebagai tanda sayang saya pada Diajeng. Tamat riwayatmu, Mak Lampir. Diperdaya habis-habisan oleh Mak Lampir. Maka dari itu, sekarang kita jangan gegabah lagi seperti dulu, Sir. Ya. Nek, Ya, Neng. adakah dukun yang sakti di sini, Nek? Dukun sakti. Iya, dukun yang bisa mengobati penyakit yang berat. Nenek tidak tahu. Tapi adik sepupu nenek banyak tahu tentang dukun-dukun. Boleh nenek tanyakan pada dia, Neng? Jauhkah rumah adik sepupu nenek dari sini? Tidak jauh, Neng. Mungkin hanya 10-12 rumah dari sini. Dekat sekali. Coba tanyakan, Nek. Siapa tahu dia bisa menunjukkan dukun yang cocok untuk penyakitku ini. Ya, Neng. Kalau begitu sekarang nenek ke sana ya, Neng. Iya, Nek. Ki, Ada apa, Mbok? aku mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Ada orang nyari dukun. Oh, dukun. Iya. Gampang. Nanti saya panggil Ki Klumbut. Sekarang orangnya di mana? Di rumah Mbok? Iya, ada di rumah saya. Orangnya kaya. Duitnya banyak. Nih, buat kamu. Wah, Kalau hasil, nanti ditambah lagi. beres, Mbok. Mbok. Mbok Kukut. Ya, sebentar. Mbok. Mbok Kukut. Ini loh, Mbok, orang yang mau memeriksa tamu Mbok itu. Silahkan masuk. Mari, Ayo. mari. Neng, ini dukunya. Kalah aja. Ini tidak main-main. Saya tidak sanggup. Dari mana Aki tahu? Saya kan belum diperiksa oleh Aki. Melihat kulitnya yang gosong dan pecah berwarna merah. Saya menduga Neng... Sari, nama saya Sari. Iya, Neng Sari terkena ajian sakti. Gosong dengan pecahnya kulit disertai rasa panas di sekujur tubuh. Iya, betul. Rasanya panas seperti terbakar. Lantas,
Guruku mengatakan, Neng Sari terkena aji kala beraja Dursila. Ada obatnya, Ki? Ada. Minyak kelembak Nagaseta. Ramuan yang dimiliki kakak seperguruan saya. Siapa namanya, Ki? Ki Prana. Tolong antarkan saya ke sana, Ki. Kenapa? Bukankah kewajiban Aki menolong orang? Benar. Tapi saya tidak ingin orang yang akan saya tolong malah tertimpa penderitaan yang lebih berat lagi. Apa maksud Aki? Saya ingin bicara empat mata dengan Neng Sari. Silahkan. Saya tidak mau menjerumuskan Neng Sari. Percayalah, aku bukan perempuan sembarangan. Aku bisa menjaga diri. Ki Prana pun juga bukan orang sembarangan, Neng. Dia orang sakti, murid kesayangan guru saya. Saya tahu benar sifatnya. Saya tidak mau mengantar Neng Sari ke sana. Antarkan ke Klumbut. Tugasmu hanya mengantarkannya. Betul. Saya tidak akan menyia-nyiakan jasa Aki. Saya akan bayar dengan upah yang memuaskan. Saya bukan dukun yang mata duitan, Neng. Tugas saya menolong, bukan menjerumuskan orang. Saya tidak ingin Neng Sari menjadi korban. Ki, tunggu, Ki. Tetap tidak mau, Neng. Biarlah. Sekarang saya mau minta tolong pada nenek dan Aki. Siapa, Ki? Rawon. Nama saya Rawon, Neng. Ki Rawon, tolong saya. Carikan alamat Ki Prana kakak seperguruan Ki Klumbut itu. Kalau berhasil, saya akan beri upah yang memuaskan. Ini uang untuk selama dalam perjalanan. Upah Ki Rawon akan saya bayar setelah berhasil. Baik, Neng. Masih jauh ke sana? Sudah dekat. Desa ini juga? Bukan. Kiai, ada berita bagus buat kita. Dari siapa? Murid Kiai. Sembara? Berita apa? Nanti kita akan tahu sendiri. Buat apa dia diberi hidup? Habisi saja Gusti Kanjeng majikan Doro Juragan. Sembara? Guru, lihat. Siapa yang kami tangkap ini? Kiai. Malampir? Malampir harus dikurung dengan perlindungan Aji Nur Wahid. Betul. Tanpa itu, Malampir masih bisa kabur. Farida, mana bekalmu? Bekal apa? Semilik kete, malah balik nanya. Di mana-mana yang namanya bekal, itu pasti makanan. Belum tentu. Ada bekal ilmu, bekal kesabaran, bekal takwa. Pendekar sejati, bekalnya bukan makanan. Itu bukan pendekar sejati, tapi pendekar semilik kete. Loh? Pendekar sejati perlu makan tidak? Perlu. Nah, kalau tidak makan, akan menjadi kuat atau lemas? Ya lemas sih. Nah iya, kalau orang lemas dan kelaparan, apa cukup makan dengan ilmu? Ya tidak. Terus makan apa? Makanan. Nah, jadi pendekar sejati, kalau mau kuat, harus membawa makanan dulu. Seperti aku ini. Kamu tahu kan kalau aku ini pendekar kampung yang tersohor? Tapi aku tidak pernah melupakan makanan. Sudah, jangan ladeni orang macam dia. Dia orang yang tidak mau bekerja jika perutnya kosong. Lanang wedok semilik ini. Enak, Sir. Enak semilik ini.
Sekarang, mari kita bentengi kerangkeng ini dengan Aji Nur Wahid. Siapa yang mau memimpin? Kenapa harus begitu, Kiai? Bukankah sekarang ini Lampir benar-benar sudah tidak berdaya? Perempuan setelah ini banyak sekali akalnya. Dia bisa berpura-pura lemah, tidak berdaya. Sehingga kita menjadi iba. Ternyata itu dipergunakan untuk memperdayai kita. Sehingga ia bisa melarikan diri. Oh, begitu. Saya punya pengalaman yang berharga. Ketika dulu, saya pernah berhasil menangkap dia. Tolong, Kiai. Tolong. Tapi dengan segala akal bulusnya, dia masih bisa lolos. Biarkan aku hidup, Kiai. Ampun. Ampun, Kiai. Tobat. Kau harus musnah dari permukaan bumi, iblis laknat! Saat itu saya benar-benar keras dan saya bersumpah. Apabila satu saat saya dapat menangkap manusia setengah ini, tidak akan saya lepaskan lagi untuk selamanya. Kalau begitu, segera saja laksanakan pembuatan benteng Nur Wahid. Baik. Siapa yang akan memimpin? Silahkan Kiai Ageng saja yang memimpin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Nenek, tunggu, Nek. Ada apa, cucu? Biar saya bantu membawakan barang-barang Nenek. Mau dibawa kemana? Ke rumah. Baik, saya akan bawakan ke rumah. Tapi rumahnya jauh dari sini, cucu. Tidak apa, Nek. Insya Allah kuat. Saya kan masih muda. Ayo, Nek. Kita coba hasilnya. Silahkan. Alhamdulillah. Usaha kita tidak sia-sia. Ayo, kita coba sekali lagi. Baiklah. Sampai di mana kekuatannya? Mari. Pengecut kalian. Rupanya aku dikeroyok sedemikian banyak. Pantas aku berhasil ditangkap. Menangkapmu sebetulnya mudah, Lampir. Lebih mudah menangkapmu daripada menguliti buah jengkol. Hanya bau badanmu yang tidak pernah mandi itu yang membuat aku tidak tahan. Berani kau menghina aku. Kau harus mendapat hukuman kalau gondang. Coba kalau bisa, Nenek Peot. Kekuatan apa ini? Kekuatan Tuhan, Lampir.
Semakin kuat kau mengerahkan tenaga dalammu, semakin kuat pula kekuatan Tuhan akan menghancurkanmu. Menyerahlah, lampir. Katakan, di mana kelemahan Grandong itu? Aku tidak tahu. Aku bukan orang tuanya. Setauku, si Grandong tidak punya kelemahan. Kau pasti tahu. Sebab kaulah yang menolong kelahirannya. Hei Jumantoro, katanya kau Kiai Sakti Mandraguna. Yang begitu aja nanya sama aku. Jumantoro. Kita harus tahu kelemahan Grandong dari Mak Lampir. Percuma. Dia hanya mengelabui kita. Jadi bagaimana? Apakah sedikit pun kita tidak dapat mengorek keterangan dari Lampir? Tidak usah, Kiai. Nanti Kiai akan tahu dengan sendirinya. Dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada perusak tanpa pemusnah. Setiap si perusak lahir akan dilahirkan juga seorang pemusnah. Itu sudah menjadi sunatullah, Kiai. Ya, aku yakin itu. Tapi siapakah pemusnahnya? Apakah salah satu dari antara kita? Wallahu alam. Kita tunggu saja. Datuk Ranggasanga sudah berangkat? Sudah. Semoga ia berhasil mencapai cita-citanya yang mulia itu. Amin. Nenek bisa berjalan cepat juga. Tanpa beban tentu saja bisa. Bahkan nenek merasa seperti anak muda. Mau kok adu cepat dengan nenek? Benar, nenek berani adu cepat dengan saya. Orang bilang nenek ini tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Jadi apanya, Nek? Jadi kuat. Mau bukti? Ayo lawan nenek. Sungguh, Nek. Larilah lebih dulu. Nanti saya menyusul. Jangan sombong, cucu. Nanti kau tidak akan bisa menyusul nenek. Saya bisa mengejar rusa yang sedang ketakutan. Cepat mana lari nenek dengan rusa? Cepat nenek. Nih. Ayo, kejar aku, anak muda. Ayo, anak muda. Masa kalah dengan nenek? Begitu saja kepandaianmu, anak muda. Rupanya nenek punya kesaktian juga. Sedikit, untuk melemaskan otot-otot tubuh yang kaku. Ayo, mana lagi kesaktianmu? Masa kalah sama nenek? Baik, kejar aku, Nek. Nenek itu pasti sudah ketinggalan jauh. Aku di sini, cu. Tahukah, Nenek, ajian apa yang saya terapkan untuk dapat melesat cepat? Nenek tahu. Tahu, Nek? Coba ajian apa, Nek? Dasa Mamta. Hebat, Nenek. Siapa nenek sebenarnya? Semasa muda dulu, nenek sering disebut Nyai Lindi Kesturi. Ilmu apa yang nenek pakai hingga bisa mengalahkan Dasa Mamta yang saya miliki? Ilmu rasa sejati. Rasa sejati? Ilmu dari mana itu, Nek? Dari Sang Maha Ahad. Kau ingin memilikinya? Iya, Nek. Ingin sekali. Pejamkan matamu. Jangan kau buka sebelum kusuruh. Baik, Nek. Kita di mana, Nek?
Jangan banyak tanya dulu. Nanti kau akan tahu sendiri. Selamat datang cucuku Bagus Sajiwo. Selamat Sanggerahan Suci Istana Kaheningan. Assalamualaikum. Hormat saya kepada Andika semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Usahaku berhasil. Aku dapat menemukan jago yang bisa diturunkan ke gelanggang. Benar kan Bagus Sajiwo nama Andika? Apakah kita pernah bertemu sebelum ini? Tapi Andika tahu nama saya. Kami tahu nama Andika, riwayat dan apa yang terjadi. Masa? Coba katakan, apa yang Andika tahu? Bukankah Andika baru saja menolong seorang pemuda bernama Jatmiko? Di situ juga ada 2 orang gadis yang Andika tinggalkan begitu saja. Tepat. Siapakah Andika ini semuanya? Belum waktunya kami menunjukkan jati diri kami pada Andika. Tapi perlu Andika ketahui bahwa sudah lama kami menunggu kehadiran seorang seperti Andika. Untuk apa? Dunia ini sebentar lagi penuh dengan kegelapan. Iblis telah mengeluarkan jagonya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan menyengsarakan orang banyak. Maka kami para penjaga dan pelestari alam harus mencari jago pula untuk menandingi kekuatan iblis. Maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Jika pembawa kegelapan itu datang, maukah Andika menolong kami? Walaupun hanya dengan meneriakkan takbir. Bukan hanya takbir. Jika saya mampu, maka lebih dari itu pun saya bersedia. Alhamdulillah. Bagaimana? Cukup. Baik. Ulurkan kedua tangan. Terimalah tongkat Nur Ahad untuk senjatamu. Senjata ini hanya sarana. Hakikat kekuatannya dari Allah. Benda ini barang mati, tidak punya daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan Allah. Sebab itu kau harus selalu berhubungan dengan sang pengaturmu, sehingga batinmu kuat. Zikir apa yang harus sering saya ucapkan? Allahu Ahad, Allahu Somad, La ilaha illallahu ahad. Bacalah 100 kali setiap pagi dan petang. Insya Allah akan saya zikirkan. Apakah yang kulihat tadi hanya mimpi? Barang-barang nenek yang kubawa tadi juga tidak ada. Tapi tongkat yang aku terima ini ada di tanganku. Berarti bukan mimpi. Betul-betul aneh. Nah, sudahlah. Bisa pusing kalau dipikirkan terus-menerus. Hamba ikhlas. Kau bisa mendengar suaraku? Iya, Guru. Saya bisa mendengar suaramu. Ada apa, Guru? Aku ditawan musuh, di kerangkeng. Tidak bisa keluar, karena dilapisi ilmu dari langit. Siapa yang melawan Guru? Dan sekarang ada di mana? Orang-orang sakti. Sekarang aku berada di pasar angin. Kau jangan ke sini, berbahaya. Kau tidak akan kuat melawan mereka. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk membebaskan Guru dari tahanan musuh? Hubungi yang lain. Siapkan kekuatan. Baik, Guru. Kita harus secepatnya membawa Malampir pergi, Guru. Sebelum diketahui oleh temannya yang banyak itu, yang tersebar di mana-mana. Lalu melakukan penyerbuan besar-besaran kemari, yang bisa membuat kita kewalahan. Ya, tapi tunggu dulu utusan dari negeri atas angin, yang akan menggantikan Datuk Ranggasanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Larang Tapa. Saya diutus untuk menggantikan kakak saya, Datuk Ranggasanga, yang harus melakukan tapa berata untuk menyelesaikan ilmu roh balik tahap akhir. Terima kasih atas kesediaan Andika menggantikan Datuk Ranggasanga yang akan menjalankan niat sucinya yang mulia. Silakan duduk. Apa yang dikatakan oleh Kiai Ageng benar sekali. Bahwa tidak mungkin kita meninggalkan Mak Lampir dengan kerangkengnya di sini. Di tengah hutan seperti ini. Padahal kita harus pulang. Jadi, mau tidak mau, kerangkeng harus kita bawa. Benar. Kerangkeng itu dalam keadaan kosong. Tanpa ada orang di dalamnya, sudah berat. Apalagi ada isinya. Dan isinya bukan sembarangan. Tapi, Mak Lampir yang punya 1000 akal. Itulah masalahnya. Bisa saja kita membawanya bersama-sama dan menggotong kerangkeng itu. Tapi akan makan waktu begitu lama. Dan pasti kita akan bergantian. Karena kerangkeng itu terlalu berat. Selain itu, di perjalanan kita sering berhenti untuk istirahat. Lalu harus bagaimana? Serahkan pada Kalagondang dan Datuk Larang Tapa. Mereka bisa terbang. Kau benar, Sembara. Melalui jalan angkasa di bawah terbang, pasti akan cepat sampai di tempat kita. Bagaimana Kalagondang? Beres, Kiai. Saya pernah membawa rumah yang beratnya 10 kali kerangkeng itu. Tapi dengan mengerahkan anak buah saya. Yang jadi masalah, kerangkeng itu berbahaya, Kiai. Maksudmu? Berbahaya seperti apa? Kerangkeng si Lampir itu tidak bisa dipegang, Kiai. Bisa. Ilmu Nur Wahid yang membentengi kerangkeng itu hanya diperuntukkan bagi yang ditahan di dalam kerangkeng. Tapi bagi yang di luar kerangkeng, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, tidak apa-apa. Bisa dipegang bebas. Nah, kalau begitu, saya akan segera memanggil anak buah saya untuk menggotong kerangkeng itu di bawah terbang ke rumah Kiai Jabat. Iya, kami akan tetap melalui jalan darat. Dan kita bertemu di rumahku. Baik, Kiai. Kau masih ada di sana? Masih, Guru. Bahkan di sini sudah berkumpul Ratu Siluman Babi, Ratu Siluman Kelelawar Hitam, Ratu Siluman Kera Putih, dan Ratu Siluman Buaya Putih bersama pasukannya. Bagus. Cepat berangkat. Tunggu aku di angkasa di atas Gunung Jarit. Cegat aku di sana. Baik, Guru. Pesan nasi dan lauk pauknya. Iya, Den. Coba, lihat tongkat yang dibawa pemuda itu. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Itu bukan tongkat, tapi pedang. Betul, itu pedang Nur Alip. Pedang itu sering diceritakan guru kita. Guru sering menggambarkannya di tanah. Ingat aku sekarang. Guru sering menceritakan tentang tongkat Nur Ahad. Di dalamnya tersembunyi pedang Nur Alip. Dulu, itu milik Sunan Maghribi Lasarkarti. Bagaimana bisa dibawa anak muda itu? Sudah lama tongkat sakti itu lenyap. Sejak pemiliknya meninggal dunia. Apakah pemuda itu keturunannya? Tongkat dan pedang itu dicari. Dan menjadi rebutan para ahli persilatan. Sekarang muncul di hadapan kita. Aku ingin mendapatkannya. Apapun caranya. Aku tertarik dengan tongkatmu. Berapa hendak kau jual? Tidak aku jual. Aku berani bayar mahal. 10 kali lipat dari harga tongkat biasa. Jangankan 10. 1000 kali pun tidak akan aku jual. Sombong amat kamu. Tahu kau sedang berhadapan dengan siapa? Tidak. Arya Babang Paduk. Cakar emas dicabut nyawa. Kamu boleh pilih. Aku beli tongkatmu atau aku rebut dengan paksa. Gampangnya. Serahkan tongkat itu pada kami. Maka kamu hidup. Atau ada, tapi kamu mati. Pilih hidup atau mati. Hidup bisa makan enak, atau mati dimakan ulah tanah. Hidup atau mati seseorang ada di tangan Tuhan. Tapi nyawamu di tangan kami. Aku tidak akan menyerahkan tongkat ini kepada kalian. Berarti kau pilih mati.
Seperti cendol yang diaduk-aduk, lampir. Mampuslah kau. Kalau Gondang, kami datang. Ya. Selamat datang, sobat. Lawan terus. Lawan terus. Terima kasih atas kedatangan kalian.
Kiai Jabat baru tersadar bahwa Mak Lampir punya murid banyak sekali, tersebar di mana-mana. Tidak mustahil Mak Lampir melakukan hubungan pembicaraan batin. Dia akan minta bantuan murid-murid tersebut untuk merebut dia dari kita. Dan hal itu benar. Untuk itulah kami bertiga diperintahkan untuk menyusul kamu. Terima kasih. Terima kasih para sahabat. Kalau Andika semua tidak cepat datang, si nenek peot itu pasti sudah kegirangan bakal bebas. Hei Lampir, murid-muridmu itu pengecut. Mereka takut mati. Lebih sayang pada nyawanya sendiri daripada membela nyawa gurunya. Makhluk apa itu? Siapa kamu? Manusia atau binatang? Hah? Aneh. Bentuknya seperti manusia, tetapi mukanya, aku yakin, ini pasti manusia. Bertaring, berarti dia bukan manusia. Celaka.